Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di grup WhatsApp beredar foto almarhum Ustadz Yahya Waloni yang ternyata beliau adalah seorang mantan tentara Republik Indonesia atau TNI. Dan foto ini ya beredar di grup WhatsApp. Coba kita lihat ya langsung fotonya. Nah, ini foto almarhum Ustadz Yahya Waloni yang dilingkari garis hijau. Beliau sambil memegang senjata ya. Nah, memang kelihatan sih mukanya memang kelihatan seperti Ustadz Yahya Waloni ya. Beliau ini kayaknya masih muda. Dan juga kalau kita pernah dengar di dalam ceramah beliau, Ustadz Yahya Waloni pernah mengatakan bahwa orang tuanya, bapaknya itu seorang tentara. Jadi ini masuk akal ya. Ya bisa saja memang beliau adalah seorang mantan tentara. Dan Ustadz Yahya Waloni ya tidak pernah kita lihat memang mengatakan beliau adalah mantan tentara. Tetapi ini ya beredar di grup WhatsApp dengan caption ya, kalau kita baca, almarhum Ustadz Yahya Waloni ternyata militer juga. Dikcatam di Secata B Bitun Kesatuan Akhir Yonif 711, almarhum Ustadz Dr. Haji Yahya Waloni Pratu mengundurkan diri tahun 1996. Kopas grup sebelah. Jadi ternyata Ustadz Yahya Waloni ini adalah Kesatuan Akhir Yonif 711. Dan beliau mengundurkan diri pada tahun 1996. Dan kita belum bisa mengkonfirmasi apakah ini benar, karena di dalam ceramah Ustadz Yahya Waloni ya, beliau belum pernah menyampaikan bahwa beliau adalah seorang mantan tentara atau mantan militer. Dan tidak hanya itu saja, yaitu ngabalin ya. Kita sudah tahu siapa ngabalin. Ngabalin adalah menurut netizen adalah buzzer atau bisa dibilang penjilat ulung ya. Di saat pemerintah Jokowi kemarin, Ngabalin itu mati-matian membela Jokowi ya, sehingga nama Ngabalin sering diucapkan oleh almarhum Ustadz Yahya Waloni di dalam ceramahnya. Bahkan Ustadz Yahya Waloni ya memplesetkan Ngabalin ini ngibulin. Jadi Ustadz Yahya Waloni juga mengatakan bahwa sosok Ngabalin adalah orang-orang munafik ya. Dan kita tahu bahwa karakter ceramah Ustadz Yahya Waloni ini ya agak berbeda dengan orang lain, dan beliau agak keras. Dan beliau juga mengakui kalau beliau berjuang di jalan Allah menjadi seorang mujahid ya. Jadi tidak takut apapun. Bahkan beliau seperti Ustadz Yahya Waloni pernah dipenjara gara-gara memplesetkan Roh Kudus menjadi Roh Kudus, sehingga dilaporkan ke Bareskrim dan dipenjara, pada akhirnya pun bebas. Nah, kali ini ya Ngabalin menulis di akun X-nya, kamu lihat Yahya Waloni sudah meninggal dunia, jejak kejahatan digital masih tersimpan. Dia dari mimbar ke mimbar mencaci maki dan menghujat saya. Dan mungkin ada orang lain yang dia benci dan tidak sejalan. Buka mata dan pikiranmu, pakai hati kamu menilai, paham. Sudah saya maafkan yang bersangkutan karena telah kembali. Insya Allah dia akan diterima baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kamu paham. Ini lucu sekali ya, tweet dari Ngabalin ya di akun X-nya. Padahal Ustadz Yahya Waloni sudah meninggalkan kita ya, pulang ke rahmatullah. Dan kepulangan beliau ke rahmatullah benar-benar sangat dirindukan oleh umat muslim, karena di bulan mulia, bulan Zulhijjah, dan di hari Jumat pula, dan di saat beliau menjadi seorang khatib di khutbah kedua. Jadi masyarakat maupun netizen ya mengucapkan bahwa Ustadz Yahya Waloni ini husnul khotimah. Jadi Ngabalin di sini lucunya ya sudah mengatakan memaafkan, tetapi masih mengingat di dalam ceramahnya dulu ya pernah memplesetkan Ngabalin menjadi ngibulin ya. Jadi merasa Ngabalin ini dicaci maki oleh Ustadz Yahya Waloni. Tetapi sebelumnya Ngabalin ini ya mendoakan dan memaafkan Ustadz Yahya Waloni yang sudah meninggal dunia. Tetapi lucunya Ngabalin ini tidak bisa melupakan, sudah memaafkan, tetapi malah membicarakan lagi apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Dan ini video ya Ustadz Yahya Waloni yang diposting oleh Ngabalin. Mengaku Islam, nyanyi-nyanyi dalam gereja, bahkan muncul di televisi pakai sorban di kepala, ngaku mubalik. Siapa dia? Mokhtar Ngabalin. Mokhtar Kibulin. Mengaku Islam, nyanyi-nyanyi dalam gereja, bahkan muncul di televisi pakai sorban di kepala, ngaku mubalik. Siapa dia? Mokhtar Ngabalin. Mokhtar Kibulin.
Nah, kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Wallawi ini memang tidak salah ya. Jadi dulu ya, di saat terjadi kontroversi yaitu ngabalin ya, pernah nyanyi-nyanyi di dalam gereja, dan ini mengundang reaksi dari ustadz-ustadz ya, salah satunya Ustadz Yahya Wallawi. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Wallawi itu fakta ya. Kalau seandainya ngabalin ini ya tidak melabelkan dirinya seorang mubalik ya, ya kalau kata Ustadz Yahya Wallawi ban pespa di atas kepalanya mungkin tidak menjadi masalah ya. Ini membawa identitas Islam dan nyanyi-nyanyi di dalam gereja, sehingga Ustadz Yahya Wallawi pun membicarakan ngabalin sampai pada akhirnya mengatakan kibulin. Ya, bahasa yang keren sering diucapkan oleh Ustadz Yahya Wallawi adalah ngibulin ya, dan ini sudah viral di sosial media dan sudah populer nama ngabalin menjadi ngibulin, dan ini sering diucapkan oleh Ustadz Yahya Wallawi. Bahkan Ustadz Yahya Wallawi menganggap sosok ngabalin ini adalah orang munafik, bahkan pengkhianat. Jadi tidak salah ya kalau almarhum Ustadz Yahya Wallawi sering mengucapkan ngabalin di dalam ceramahnya, karena dia penuh dengan kontroversial. Nah, sampai Ustadz Yahya Wallawi ya di dalam ceramahnya pernah mengucapkan terlalu banyak pengkhianat di negeri ini. 80% pejabat di republik ini adalah pengkhianat rakyat dan penjilat penguasa. Ya, salah satunya ya seperti ngabalin. Jadi tidak salah apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Wallawi ya, fenomena-fenomena pengkhianat dan penjilat di negeri ini. Bahkan ya seperti Haikal Hasan pernah juga ya disinggung oleh Ustadz Yahya Wallawi. Bukan karena Jokowi, bukan karena Jokowi yang kuat. Dosa kita betul. Ini dia. Yang mulutnya bicara sampai membuka-buka. Tak pernah jadi penjilat. Memang luar biasa ya kalau kita lihat ceramah almarhum Ustadz Yahya Wallawi ini. Beliau sangat berani sekali ya, bahkan mengkritik keras pemerintah, apalagi mengkritik keras ya seorang sosok Haikal Hasan yang dulu kita lihat memang beliau sangat kontradiksi sekali ya dengan pemerintah Jokowi. Pada akhirnya pun beliau jadi pengikut keberlanjutan dari pemerintah Jokowi. Nah, Ustadz Yahya Wallawi juga ya pernah mengungkapkan di depan Ustadz Dery Sulaiman di dalam podcastnya bahwa beliau ternyata menderita yaitu pembengkakan jantung. Sehingga patut kita duga ya di saat kemarin ya Ustadz Yahya Wallawi ini menjadi khatib khutbah dan jatuh terduduk di saat khutbah kedua. Jadi banyak masyarakat menduga memang Ustadz Yahya Wallawi ini yaitu mempunyai penyakit jantung. Dan ini pernah diungkapkan memang beliau di dalam podcast Dery Sulaiman bahwa ada pembengkakan jantung. Akhirnya kena pembengkakan jantung, Ustaz. Tapi saya tidak tahu kalau saya itu sakit. Nah, begitu sampai di Payakumbuh, kan dia kan sambung itu. Yeah. Turun Payakumbuh, masuk hotel Muhammadiyah. Hotel punya Muhammadiyah. Saya jalan meter kos-kosan. Dia selama saya hidup nggak pernah saya sakit. Dada sesak nafas begini. Sampai hari bisa semua istri. Kok saya mau kehilangan nafas? Titip anak-anak ya. Saya sudah mau pergi. Allah Akbar. Roboh saya, Ustaz. Pingsan di Payakumbuh. Pingsan depan pintu hotel. Kata istri saya mungkin ada 20 menit lah. Belengnya. Ya, tapi kaki saya itu, saya kalau lihat tongkat Ustadz itu begitulah kira-kira, tapi putih seperti neon.
Ada lampu kita di kampung itu, neon lampu panjang itu, neon. Kena di ujung kaki langsung berdiri saya. Oh, bahaya nih. Nah, saya tidak tahu, Allahu alam, tapi mungkin Allah tidak kehendaki saya mati di situ. Tapi sebenarnya jujur aja Ustaz, segala hal-hal yang secret lah ya, nggak mungkin saya mau ungkapkan. Saya sadar, oh begini ya, bilang, iya, itu. Dan saya berdiri, dan istri pun saya nggak cerita, karena di kuping saya itu memang jelas dia bilang jangan bilang. Jadi saya kalau ini saya mungkin saya buka. Ya Allah. Saya berdiri, saya naik, duduk di kursi, minta air putih, minta aqua satu dulu. Haus sekali saya, Ustaz. Haus, menjadi haus. Nah setelah minum air putih itu, kembali saya, mulai normal lagi. Dibawalah saya ke rumah sakit, karena tiap malam berteriak kesakitan. Dibawa ke rumah sakit Purwakarta, rumah sakit Tamrin. 2 minggu saya diopname di situ, ternyata kata dokter pembengkakan jantung. Saya bersyukur Ustaz, saya di penjara. Salah satu penyakit yang tidak pernah sembuh. Boleh tanya satu keluarga, Ustaz sembuh di dalam. Ada saudara lain bilang, Ustaz jangan minum air dari kepolisian, jangan juga makan makanan dari kepolisian. Karena saya dalam keadaan dalam keadaan tahanan, seorang yang tersangka, sudahlah. Mau bagaimana lagi? Udahlah, kalau mau mati matilah, semua izin Allah. Sudah, kalau mau habis, saya cuma bilang pesan istri, urus tuh anak-anak, dan jangan coba-coba kembali lagi ke agama kafir. Sama-sama kita dari Kristen, dari Manado. Saya bilang sabar, insya Allah nanti Allah akan bukakan jalan. Apa namanya? Ibu-ibu. Bagaimana anak-anak ini? Saya bilang sudah. Allah itu maha kaya, Dia yang memberi semuanya. Bahkan ya Ustadz Yahya Wallauni ini pernah menceritakan hampir pingsan di saat dulu ya melakukan safari dakwah ke Sumatera Utara, ke Medan. Pada saat naik pesawat dan take off, di situ Ustadz Yahya Wallauni merasa sesak seperti mau pingsan. Dan ini pernah diceritakan oleh beliau. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan tanda-tanda Ustadz Yahya Wallauni ya, fisiknya semakin lemah, sehingga beliau di dalam ceramahnya sering menyinggung bahwa mungkin tahun depan itu yaitu 2025 beliau sudah tidak ada, sudah pulang ke rahmatullah, karena mungkin beliau sudah merasakan kondisi fisiknya yang berbeda, apalagi ya beliau punya riwayat masalah penyakit jantung, sehingga beliau pun mengucapkan bahwa beliau tahun depan atau tahun 2025 sudah pulang ke rahmatullah. Jadi beliau cukup yakin bahwa akan wafat di tahun 2025. Jangan-jangan nanti pagi kenapa? Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak, Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya Rabbal. Terus bagaimana Ustadz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini, 10 menit langsung keluar kandeman. Ya, saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Saya tidur di rest area sambil minum kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustadz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya Ustadz, tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Ba'alawi dengan Wali Songo. Saya langsung skak mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop, jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para habaib. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu.
Tidak yang berkelas. Sudah, Anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan. Dibanting-banting oleh publik. Karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Jadi asam sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu, orang bisa sesat. Mana contohnya Ustaz? Itu yang bisa bicara dengan semut, gupron, tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi tidak sebodohnya saya ini. Jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo, saya bilang istri, keluar kita dari Kristen. Kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama. Kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historical, secara tematis, secara teologis, dan kemudian tampung dalam substansi rasionalitas. Kalau sudah masuk akal dalam konsep sejarah tematis, baru bikin semacam keputusan. Saya begitu, 8 tahun saya kaji. Di mana kami ini dituduh-tuduh kafir dulu? Oh, ayatnya. Berarti bukan orang Islam. Sama dengan kita mengatakan kafir. Oh, marah satu Indonesia. Tapi itu yang paling dibacakan oleh Rasulullah ketika sholat maghrib. Betul apa betul? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yesus Kristus adalah Tuhan kalian, Isa Al-Masih Nabi kita. Konsepkan itu dalam pikiran kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Coba begitu. Jadi sudahlah, jangan berdebat kita. Isa Al-Masih Nabi kami, Yesus Kristus adalah Tuhan kamu. Jadi kalau berdebat kamu asumsikan Isa adalah Yesus, nggak bakal habis. Bapak Ibu selama ini dibodoh-bodohi oleh YouTuber itu. Satu bukan ahli Kristen, satu juga bukan ahli Islam. Enggak. Mereka berdebat itu kalau Bapak mau tahu. Panggil profesor Kristen dan Islam. Perdebatan mereka cuma di atas teori yang tertulis. Apa namanya? Perdebatan alegoris. Tanya dosen bahasa di sini. Saya nggak pernah tanggapi. Nggak pernah saya tanggapi. Fitnah apapun yang mereka buang ke publik, saya nggak pernah. Karena kelasnya sudah jauh. Kalau mau berdebat, selipkan dulu. Ingat, kita orang Islam mengakui Isa sebagai Nabi. Qala ini Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya wa ja'alani nabiyya. Sekali lagi, wa ja'alani nabiyya. Allah mengutus aku sebagai seorang nabi, bukan sebagai Tuhan. Bagaimana Jokowi ke Korea Selatan 2 minggu, istana ada Jokowi. Kira-kira begitu ya. Nah, baru berdoa bahasa Ibrani, Abinu sebasa mayem yitkada semeka tabu malkuteka yasir soneka kasir ka ambares atlah mukan utan lanu hayom. Itu bahasa Ibrani. Abinu sebasa mayem, Bapa kami yang di surga, doa Bapa kami. Katanya Yesus itu Tuhan, dia berdoa kepada Bapak yang mana lagi? Makanya orang Yahudi, Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Hikto mantakim, dekolama Muhammadin. Dari dulu saya sampaikan begini, ibu bapak sendiri terpengaruh. Tapi oh itu ya bohong, dia pembohong. Hikto mantakim, dekolama Muhammadin. Yang mengatakan nama Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yahudi pada Wailing Wall, tembok ratapan. Buka di YouTube, terungkap sekarang. Manusia hidup sekarang ini seperti akuarium, ikan di dalam akuarium. Segala hal terungkap. Betulkah Nabi Muhammad disebut-sebut dalam doa ketika orang Yahudi meratap pada tembok ratapan? Adonai jismurkah mikul rah yesemor etnap setah mikul rah Adonai yismurkah kaufu eka me'ata we'at olamin hikman takim dekalama Muhammadin. Bukan Muhammadin. Buka di YouTube, ibu bapak. Tapi jangan sekarang, nanti habis saya ceramah. Betul nggak? Dari dulu sudah saya sampaikan, umat Islam semua tenggelam. Ada yang percaya? Ini kalau berdebat nggak kelas. Saya sudah nonton mereka berdebat itu. Ibu bapak yang habis-habisin pulsa. Lebih baik ibu bapak buka Quran. Alif lam mim jalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin.
Ada seorang muslim, setiap saat WA sama saya tidak mau angkat. Ustaz, bagaimana caranya supaya saya bisa menghafal ayat-ayat suci kitab Kristen? Karena saya mau berdebat dengan orang Kristen. Kamu Kristen atau Islam? Saya orang Islam Ustaz, nama saya ini. Kamu jangan hafal ayat kafir itu, kamu hafal ayat Quran. Enggak Ustaz, saya mau mengislamkan mereka. Tak ada orang yang masuk Islam kecuali izin. Jangan dipaksa lah, ikra hafidin. Saya Islamkan orang ini sudah ribuan kiai, puluhan ribu di Indonesia ini. Bahkan ada satu kampung di Mentawai, Sumatera Barat, jengkel saya ceramah, satu kampung masuk Islam. Buka aja di YouTube. Karena jengkel sama Ustaz Yahya, masuk Islam. Terangkan kepada setidak-tidaknya. Ini kalau orang Kristen dengar, ini kan tidak menantang. Yang di Medan paling bagus dengan di Manado. Sementara ceramah di masjid begini, gereja di samping sana. Memang enak sekali baku hantam begitu. Sampai saya bilang itu kawan saya di sebelah sana, pendeta itu, kawan saya, itu kalau mati tempatnya neraka jahanam. Bukan benci ibu bapak, bukan cari muka, bukan cari muka. Sayang kepada mereka. Dokter yang baik ketika mendiagnosa sebuah penyakit dalam diri seorang pasien, dokter akan menggunakan dosis obat sesuai ukuran bagi pasien yang sakit. Tidak ada sakit pinggang lalu diberi obat sakit mah. Tidak ada sakit bisul diberi obat sakit kepala. Itu dokter tidak jujur, namanya malpraktik. Dokter yang jujur berani bicara kebenaran. Kulil haq walau kana murah. Enggak ada. Saya berjalan kemana-mana di bandara, di pelabuhan. Ini ustu bi rabbi wa rabbukum. Doanya Musa. Ya Allah, lindungi saya. Lindungi diri saya dalam perjalanan. Berikan saya kekuatan. 3 Juli kemarin, saya ke Medan. 3 Juli, tragedi terjadi. Wallahi, pesawat Citylink. Kami take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Medan. Jam 8.30 menit. Jam 8 malam, jam 20. Karena delay berapa jam. Menuju Bandara Kuala Namu, Medan. 3 Juli kemarin. Baru 10 menit dia take off. Saya sudah tidak bisa bernapas. Istri saya tarik dari kursi tengah. Pindah ke belakang, Pak. Ada komando dari pramugara dan pramugari. Penumpang jangan berdiri, pesawat lagi take off. Tapi napas saya sudah di leher. Kemarin. Karena pembengkakan sampai sudah ke paha. Itu sebelum saya ketemu Pak Edi Rahmayadi. Saya duduk di belakang toilet. Ditanya oleh siapa, oleh pramugari. Pak, kenapa Bapak berkeringat sekali? Saya bilang saya susah bernapas. Coba Bapak duduk bisa? Bisa, tapi jangan gantung. Kalau boleh, saya duduk di lantai saja dan kaki saya lurus. Makanya saya tadi sholat minta kursi dan duduk pun harus lurus. Tapi Bapak bisa duduk? Bisa, tapi jangan gantung kaki saya. Duduk aja. Kalau tidur lebih bagus. Sudah kami siapkan selimut sama bantal. Tindakan Bapak bagus. Istri saya keluar. Pak, tidak apa-apa ya? Saya cuma korean tangan, tidak apa-apa. Sabar. Tapi saya sudah susah bernapas karena pesawat sudah naik ke atas. Pak, kenapa tidak lapor tadi? Saya belum terasa tadi. Bu, baru sekarang saya terasa, Pak. Coba, ada obat, kira-kira obat apa saja saya minum? Udah ada, Pak. Atau air hangat saja. Diumumkan kalau ada dokter. Oh, dokter keluar. Sudah mulai lepas sabuk pengaman. Beberapa orang ke belakang, ada 2 dokter, dokter anak dan dokter biasa. Rupa-rupanya dokter anak ini kenal sama saya. Kebetulan beliau polisi, tugasnya di Polda Sumatera Utara. Siapa yang sakit? Karena saya balik kanan begini. Saya kalau tidur kan kanan begini. Menjiwai bagaimana cara tidur Rasulullah. Jadi saya tidur begini. Saya pernah ikut pelatihan apa itu di Naksabandia punya ini. Marifatullah, dan 1 malam dari jam pada Isya sampai mendekati sholat subuh disuruh tidur dari kanan begini, hampir verlamen saya pagi, hampir kena stroke. Jadi saya tidur sudah terbiasa ke kanan begini. Dia sabar dari belakang. Siapa pasiennya? Coba saya lihat. Kaget dia. Masya Allah, ini Ustadz Yahya Waloni. Bilang Ustadz Yahya Waloni, satu pesawat itu langsung beberapa orang yang kenal langsung keluar. Tapi bukan cuma Islam di dalam pesawat itu, karena pesawat itu sudah ditulis ini pesawat Muslim. Mungkin yang kafir dengar, alhamdulillah, bagus mati kau di situ. Pasti doanya begitu. Pasti dia ketawa. Kalau bisa WA, karena handphone mati. Dia sudah WA pendetanya. Ini Yahya sudah mau mati di atas pesawat. Padahal tujuan kita hidup adalah mati. Konsistensi kehidupan kita adalah mati. Jangan hidup kalau takut mati. Udah, berdiri dia. Berdiri. Mana. Itu. Wah, bukan orang Islam. Tengok, semua di pesawat itu tengok. Datang Pak Akbar namanya, polisi. Ustadz ada bawa obat. Saya bilang ada obat yang biasa saja dikasih dokter di puskesmas. Yang mana obatnya? Saya lihat. Wah, ini bukan mah, ini penyakit mah. Ini jantung ini, Ustaz. Ya, spesialis anak, tapi tahu kaki saya bengkak. Ini bukan mah ini. Karena pertama analisa dokter ya.
puskesmas lah. Ini katanya cuman GERD. Ditambah waktu saya habis puasa itu juga memang ada mah. Ya ini bukan ini Ustaz, jantung ini. Untung tidak ke paru-paru. Kalau ke paru-paru bisa langsung meninggal orang. Sudah, angkat sedikit kakinya ada laci yang kosong itu. Saya tidur di situ, dia bawa lemari itu di paling belakang. Kamar mandi, toilet, saya bukan kamar mandi, toilet pesawat, saya di belakangnya. Di samping pintu keluar itu. Saya sudah gantung kakinya, agak enak. Nah, rupa-rupanya ada dokter perempuan di situ. Dia juga dekati. Mana yang sakit? Datanglah pramugari berapa orang. Pokoknya jangan dulu Pak Ustadz berdiri sampai tiba di Medan. Alhamdulillah dikasih minum obat. Bahkan ada jamaah yang ikut di pesawat itu dan ada pramugari juga yang bawa obat Isasorbit. Ditaruh di bawah lidah. Karena isi saya panik. Dokter kan bilang taruh di bawah lidah. Bukan di bawah lidah, ditaruh di bawah gusi. Bukan di bawah lidah, di bawah gusi. Woi kawan, salah taruh itu. Taruh di bawah lidah. Begitu ditaruh di bawah lidah, baru saya merasakan bisa bernapas dengan lega. Turun di bandara Kuala Namu, sudah tidak bisa melangkah. Ambil kursi roda, didorong ke depan. Panitia jemput. Kok bisa sakit begini Ustaz? Saya bilang ya inilah. Sekarang kita buka puasa dengan Pak Edi Rahmayadi. Oh saya bilang jangan, bawa aja langsung ke hotel biar saya istirahat di hotel dulu. Tidak. Karena beliau mau ingin silaturahmi dengan Ustadz Yahya. Boleh. Karena dipaksa ke sana. Dari situlah cikal bakal pertama ketemu Pak Edi, langsung kaki dibawa ke rumah sakit. Alhamdulillah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menjilat kepada siapapun. Amin ya Allah ya Rabbal. Ditolong pada waktu yang tepat. Kalau saya sendiri dan berobat, rumah sakit yang paling mahal di kota Medan itu rumah sakit itu. Namanya Rumah Sakit Columbia Asia Medan. Puluhan juta bayarnya. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar dari netizen tentang Ustadz Yahya Waloni ini. Bagi umat Islam, orang yang meninggal hari Jumat, apalagi berada di atas mimbar, maka itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa beliau meninggal secara husnul khatimah, meninggal secara baik. Nah, lalu bagaimana dengan tuduhan-tuduhan, cacian, bahkan ejekan dari saudara-saudara kita non-muslim tentang kematiannya? Yaitu wajar. Mereka selama ini memang panas ketika mendengar ceramah-ceramah beliau. Aku sangat kehilangan banget sosok yang tegar dan tangguh menghadapi semua rintangan. I love you Ustadz Yahya Waloni, surga tempatmu, Masya Allah. Terus terang selama ini 2 kali saya merasa sangat kehilangan. Yang pertama Ustadz Tengku Zulkarnain, beliau wafat di bulan suci Ramadan karena COVID, dan juga sama wajahnya tersenyum. Dan kita tahu Ustadz Buya Tengku itu sangat berani mengkritik, sangat berani dan lantang menyuarakan kebenaran walaupun beliau jadi sasaran bulian dan sebagainya. Dan yang kedua ya Ustadz Yahya Waloni, idola saya. Dua-duanya sudah dipanggil oleh Allah. Kita tahu bagaimana sosok dua ustadz ini tidak hanya memberikan pencerahan-pencerahan dalam ilmu agama, tapi juga dalam berpolitik. Karena Islam juga tak lepas dari politik. Rasulullah juga berpolitik. Dan dari 2 sosok ulama ini saya banyak belajar tentang politik yang benar, tentang memilih pemimpin yang benar. Dan tentu saja sangat kehilangan. Nggak tahulah apakah ada ustadz seperti 2 tokoh ini. Banyak ustadz-ustadz terkenal, tapi pengajiannya, ceramahnya ya jarang yang menyentuh dan mencerdaskan rakyat dalam berpolitik. 2 ustadz ini sangat berani dan dua-duanya sudah tiada. Sulit untuk mencari gantinya. Orang pintar banyak, tapi ulama yang lurus, ulama yang berani mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil. Dan bukan ulama yang penjilat, tapi ulama yang selalu bersama rakyat. Semoga 2 ustadz idolaku ini bertemu di surganya Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga mereka bertemu di surga. Amin ya Rabbal Alamin.